Hai, aku Nuti Laraswati dari Cinemax. Kali ini kita bersama produser dan cast film Kejarlah Janji. Nah, kalian pasti penasaran ini film tentang apa sih? Terus kenapa ada kesannya tuh kalau dari poster tuh kayaknya lucu banget gitu. Apakah ini drama komedi atau apa ya? Yuk kita ulas sama-sama. Pertama mungkin ke ibu produser dulu, Mbak Rina. Ini film tentang apa sih? Mungkin bisa di-share ke penonton. Ini film sebenarnya adalah tentang pilkades sebenarnya. Pilkades. Antara tokoh yang diperankan oleh Ibnu Jamil dan juga tokoh yang diperankan oleh suaminya Ibu Pertiwi ini gitu. Jadi sebenarnya tentang di desa ada pilkades, tapi menjelang pilkades ada pemilu gitu. Jadi keseruan di desa kalau mau pilkades tuh kayak gimana sih? Biasanya tuh banyak yang lucu-lucu, yang seru-seru, sekaligus yang gesekan-gesekan antar calon kan suka kadang-kadang bikin tegang gitu. Cut gimana nih perannya sebagai sosok yang ini udah berapa udah tahu jadi nanti di film gimana kita jadi penasaran nih. Ada kesulitan nggak memerankan tokoh karakternya Bu Pertiwi ya? Ibu Pertiwi. Keberatan aja sih namanya Ibu Pertiwi. Iya, kayak Ibu Indonesia. Sebenarnya sih kesulitan sih enggak ya Mbak gitu, karena emang syutingnya tuh sangat nyaman, sangat santai dan penuh sukacita, tidak ada drama di atas drama. Jadi emang kesulitan tuh mungkin apa ya, nggak ada sih, sama sekali nggak ada sama. Enjoyable. Alhamdulillah ya, alhamdulillah semuanya menyenangkan gitu, walaupun kayak di sini saya punya 3 anak. Ada Shenina jadi Sekar, ada Bima dengan Adam, ada Thomas Rian jadi Isam. Bima dan Isam ini saya belum pernah ketemu dan belum pernah kerja sama pastinya. Gitu. Beda sama Shenina gitu kan. Tapi ya begitu ketemu ya mereka sih menyenangkan gitu loh, manggil saya langsung ibu gitu. Terus yang apalagi Bima tuh super jahil anaknya gitu kan. Terus kalau Isyam anak Jogja yang sangat baik, pendiam, tapi ya gitu aja, udah senyaman itu aja gitu. Mengalir, ketemu udah langsung chemistry-nya dapat aja semuanya ya. Iya, padahal kalau dihitung-hitung readingnya juga nggak banyak ya Mbak. Cuma berapa hari? Hitungannya hari. Wow. Hitungannya hari. Habis lebaran banget Ya. Jadi syutingnya habis lebaran langsung reading 3 hari. Cepet banget ya. Langsung ketemu on location, langsung syuting. Itu lokasi syutingnya banyak kan di mana, dan tadi kan disebut angka 3 anak. Ada makna tersendiri nggak? Mungkin bisa di-sharing. Kalau syuting kita di Jogja, di Kabupaten Sleman gitu. Memang ini kan settingnya tadi ya pilkades gitu kan. Jadi memang kita cari desa gitu, tapi juga dekat dengan kota, ada pengaruh urban gitu lah. Jadi dinamikanya tuh juga nggak terlalu desa banget gitu. Jadi kita syuting ada satu desa di itu Bangun Mapan lah namanya di sini ya. Terus kalau 3 kayaknya nggak ada filosofinya. Nggak ada, cuma tiba-tiba terpecik. 3. Tiga anak cukup. 3 anak cukup. Tadinya mau 4, cuman bingung mau siapa lagi gitu. Yang lainnya pada sibuk. Nah, kemudian kalau misalnya dipikir-pikir, film ini kan mengarah kepada pemilihan pilkades tadi itu ya. Nah, kalau di pilkades itu kan biasanya unsur-unsurnya ada tua, muda. Dan sedangkan sekarang kan kalau pemilihan itu banyaknya ya generasi saya lah, generasi Gen Z mungkin gimana gitu. Ada trik tersendiri nggak supaya bisa masuk ke dalam skenario, kemudian ungkit juga gitu. Iya. Mungkin bisa di-share. Justru itu merefleksikan pemilih pemula sebenarnya. Jadi si 3 anak ini ada yang Adam itu berkeluarga muda sebenarnya, cuman sudah pisah ceritanya gitu. Terus adiknya ini, si Sekar ini adalah mahasiswa yang ngambil S2, dan yang ketiga ini mahasiswa yang
ambil baru sekolah S1 gitu. Nah ini sebenarnya mencerminkan pemilih-pemilih yang sebenarnya sekarang ini akan mengikuti pemilu nasional sebenarnya itu, sehingga memang dinamika dalam umur-umur itu yang membuat film ini diharapkan bisa secara luas diterima oleh penonton anak-anak muda gitu. Dengan pemilihan tokoh-tokoh pemainnya juga itu kan anak-anak generasi sekarang ya, Gen Z lah istilahnya. Itu juga termasuk ajakan supaya mereka menonton ini dan jangan melupakan pemilu untuk menggunakan hak pilih. Wah keren gitu, jadi itu filosofi angka 3 ternyata. Mungkin ini penasaran, Ucut kan katanya baru kenal sama mereka, pasti ada keseruannya dong ketemu sama mereka langsung ibu gitu, mungkin bisa di-sharing nggak? Keseruannya mungkin ya begitu aja ya, nggak ada yang sesuatu yang bagaimana sih, nggak ada gitu. Tapi semakin hari semakin seru gitu. Semakin hari yang tadi kalem semakin berteriak suaranya anak-anak gitu kan. Ibu gitu. Apalagi ya itu lagi balik lagi ke Adam ya. Dia mau masuk ke kamarnya aja, lewat kamar saya aja dia bisa teriak ibu gitu. Terus satu kata aduh Adam, udah suaranya segede-gede bagong gitu kan. Gitu. Jadi ya emang anak-anak itu sih anak-anak apa adanya gitu. Jadi gak ada pun batasan-batasan kita sebagai pemain, saya ibu mereka anak-anak itu gak ada juga. Kita makan sama-sama, jajan sama-sama. Bu mau kopi gak? Bu mau ini gak? Bu mau itu gak? Kamu ini gak? Mau gitu-gitu aja sih gitu. Jadi emang sebenarnya karena lokasi itu nyaman dan enaknya di sini setnya gak ada yang jauh. Udah selesai pakai yang misalnya RT 12 yuk pindah yuk ke RT 1 gitu. Terus udah selesai di sini pindah yuk ke belakangan set gitu. Jadi emang sekitar desa situ aja yang dipakai gitu. Terus yang pokoknya nyaman deh gitu. Enak banget. Desanya juga enak ya desanya ya. Desanya juga enak walaupun kita syutingnya sepanas ini Mbak. Iya. Sepanas ini nih, sepanas ini Jakarta nih, gitu lagi panas-panasnya. Tapi ya enak-enak aja sih gitu. Nggak ada yang gimana. Ya emang karena itulah. Ya pertama pemainnya semuanya comfortable, tidak ada yang mengeluh A B C D E, enak-enak aja, ditempatin di mana oke, makan sama-sama oke, jajan sama-sama apa, jadi semuanya nyaman. Filmnya komedi juga ya? Iya, drama komedi gitu, nggak pure komedi lah ya Mbak. Iya benar. Dan itu termuat sekali di adegan-adegan sehingga nanti akan dirasakan oleh penonton juga ya. Iya. Kedekatan itu semua. Iya. Mantap. Kemudian saya lihat ini dari posternya juga ngejer. Ini apakah ada makna tersendiri juga mungkin bisa diceritakan? Sebenarnya judul Kejarlah Janji ini baru kita temukan ketika udah mulai kebayang lah gitu pengembangan dalam cerita, karakter mulai berkembang gitu, karena awalnya judulnya Pertiwi ya kayaknya. Oh iya bener. Iya, pilihan harus Pertiwi. Pilihan Pertiwi. Iya. Betul, tapi ada 2 soalnya. Setelah ini terus kita juga diskusi tentang, karena ini juga cerita tentang pemilu gitu ya, tentang menggunakan hak pilihan gitu. Jadi akhirnya Kejarlah Janji ini juga selain mengandung sesuai dengan cerita, tapi juga sebagai film yang diharapkan ini menjadi sosialisasi pesta demokrasi kita gitu. Jadi dengan Kejarlah Janji ini kayak sesuai banget gitu. Jadi kalau kita memilih pemimpin, memilih kades atau nanti memilih dalam pemilu, ingat ya mereka punya janji. Nah, jadi kayaknya judulnya ini juga bisa menjadi bagian dari sosialisasi atau tujuan dari film sebagai sosialisasi untuk pesta demokrasi nanti gitu. Menarik sekali nih filosofinya, sesuatu yang serius yang kayaknya mumet gitu dibikin komedi, dan tadi chemistry-nya menarik, jadi penasaran kan kita. Apalagi nama cast-nya Janji Upaya. Aduh. Oh iya, Janji Upaya termasuk salah satu alasan kenapa Bucut mau nerima peran sebagai Pertiwi.
Sebenarnya kenapa saya bisa terlibat di sini adalah karena ada nama Garin Nugroho. Itu kuncinya. Jadi saya tidak tahu awalnya gitu. Jadi begitu manajer saya dapat telepon, saya ditelepon oleh pihak Padi ya Mbak, ya kan ya. Kita terus deh gitu, Tasya telepon saya, Bu gini. Bagus sih Bu ceritanya, karena dia selalu membaca sinopsis. Gitu habis itu dia ceritakan dulu ke saya gitu. Yang garap Mas Garin, menurut ya gitu. Kenapa? Karena saya itu kalau ketemu Mas Garin selalu gangguin. Mana nggak ada nih cerita buat saya gitu, nggak boleh ya, saya syuting sama bapak gitu. Apa tuh kamu nenek gitu, pokoknya dia gitu deh, kesel gitu sama saya. Jadi saya gangguin terus kan gitu, sampai akhirnya begitu, oh ya bener Cah bilang gitu, oke, jangan dipersulit, permudah gitu kan. Maksudnya oke, biar jadi nih gitu. Udah Cah, jangan usah banyak nangungnya gini. Iya Bu. Itu Tasya kalau saya udah ngomong kayak gitu tuh udah tahu banget bahwasannya ibunya mau bekerja nih gitu, mau kerja. Terus ada Mas Garin gitu, Bu ini buat KPU. Terserah dia Cah, buat apa Cah, yang penting gue cari ilmu dulu nih sama Garin Nugroho nih, bilang gitu. Sebenarnya sih sesimpel itu Mbak gitu. Tapi begitu saya baca skenarionya gitu, seru juga nih. Kok ada drama dan komedinya juga gitu kan. Terus saya sebenarnya agak bikin saya ketawa tuh di itu nama janji upaya itu. Apa sih ini janji upaya namanya gitu. Jadi pas naskah diberikan emang namanya udah selucu itu ya. Janji kan janji upaya. Upaya apa sih janji upaya? Tuh. Malahan Adam tuh bilang saya ibu itu ibu paling epic katanya. Kok ibu paling epic? Kenapa Adam bilang itu? Iya, mana ada ibu Pertiwi yang diperankan oleh ibu. Iya juga. Oh iya, pinter loh, gue bilang pantes di calling. Film tentang pemilu. Kira-kira harapan apa yang ingin didapat oleh penonton yang menyaksikan? Ya, memang waktu di awal ini waktu kita ngobrol dengan teman-teman KPU ya, kita juga agak surprise ketika KPU memilih film sebagai upaya untuk sosialisasi pemilu gitu. Nah kita juga tentunya senang ya, apalagi Mas Garin tuh kalau kita lihat rekam jejak beliau dari berapa periode pemilu ada inga-inga, itu memang selalu senang kalau diajak berpartisipasi di dalam edukasi ke masyarakat gitu, terutama civic education gitu. Jadi waktu Mas Garin ditawarin ini jadi ingat waktu saya bikin inga-inga gitu kan. Dulu kan sempat ada iklan itu. Ya. Mbak juga ya. Itu Mas Garin. Iya, Mas Garin. Jadi waktu itu memang ya ini memang senang lah diajak untuk membuat cerita buat masyarakat dalam rangka pemilu ini. Jadi kita menyambut baik dari KPU membuat cerita gitu. Jadi harapannya memang melalui film ini mengajak masyarakat yang utama adalah menggunakan hak pilihnya, gitu. Apalagi yang teman-teman muda ya, pemilih-pemilih muda yang direpresent lewat putra-putrinya Bu Pertiwi ini, gitu. Jadi salah satunya itu, dan karena ini pemilu pesta demokrasi harus bahagia, jangan musuhan, jangan perang-perangan. Jadi ya pokoknya ini kita mau pemilu, kita harus menggunakan hak pilih, harus bergembira, nggak bermusuhan, kira-kira seperti itu sih. Kita juga kemasnya jadi komedi juga kan, gitu. Jadi harapannya mungkin bisa disimpulkan secara garis besar, kalau yang udah menonton nanti keluar tuh happy gitu ya, ketawa-ketawa happy. Nyoblos. Oh iya, betul, itu tujuannya itu ya. Kemudian kenapa Mas Garin yang ditunjuk, mungkin bisa disampaikan sebagai sutradaranya? Kayaknya itu nanti ditanya sama lebih cocoknya KPU, tapi sebenarnya kami sendiri juga ini cocok banget. Karena memang Mas Garin sendiri itu kalau diminta untuk berpikir kreatif untuk masyarakat itu langsung terpantik ide-idenya gitu. Kayaknya nih memang sudah ketemu jodohnya, termasuk ketika Mas Garin memilih Mbak Cutmini ini kayak memang Pertiwi ini ketemu jodohnya sama. Emang diingatkan ada Cutmini Garin, ada Cutmini Garin gitu. Jadi ibaratnya udah sama semesta ini udah dipok gitu ya. Betul. Film ini komedi, Mas Garin lucu. Ini mungkin ada unsur potret perempuan yang
berjuang hidup gitu. Dari sisi Bucut sendiri, kalau melihat sosok Pertiwi sebagai karakter yang single mother, kemudian membesarkan anak-anaknya sampai ke luar negeri ya, kalau menurut Al cerita Keluar kota. maafkan saya, keluar kota, itu mungkin ada pesan dari Bucut kepada penonton perempuan, karakter Pertiwi ini inspirasinya seperti apa gitu. Ya, balik lagi ke wanita ya. Wanita itu emang udah diciptakan sangat unik ya. Nggak ngerti gimana ceritanya. Ibu tuh emang udah nggak ada lawannya gitu. Jadi kayak tadi saya diwawancara, ada bedanya nggak dengan ibu-ibu yang lain saya perankan gitu. Sebenarnya apapun yang saya perankan sebagai seorang ibu, ibu itu tetap mempunyai peran tersendiri gitu. Dia tidak akan pernah sama dengan ibu, karena ibu banyak, ada Ibu Rina, ada ibu yang lain, semua punya karakter masing-masing gitu. Jadi emang tidak akan pernah sama dengan karakter, tinggal kitanya memainkannya seperti apa gitu. Wanita itu hebat, wanita itu kuat, wanita itu luar biasa. Bukan berarti itu laki-laki tidak gitu. Laki-laki mempunyai kekuatan tersendiri, tapi wanita juga bisa membuat dirinya menjadi kuat gitu. Maksudnya gini, wanita itu bisa ditinggal tanpa apapun, insya Allah dia bisa hidup gitu. Dalam artian dia hidup karena apa? Karena dia yang dia lihat adalah anak-anak gitu, kayak Pertiwi. Gue harus besarkan anak-anak gue harus memberikan pendidikan, kasih sayang, semuanya sebaik mungkin untuk anak gue gitu. Itulah Pertiwi. Dan banyak pertiwi lainnya yang ada di luar sana gitu kan. Jadi kalau dibilang untuk dikatakan Pertiwi yang ada di luar sana, ya pastinya ada dan sama dengan Pertiwi yang ada di Kejarlah Janji gitu. Ya penuh dengan nasihat untuk anak-anaknya. Boleh kamu di sini tapi kamu jalannya begini. Boleh, itu pasti akan ada sama sekali seperti itu. Dan menariknya di sini ada konflik dengan anak-anaknya yang menentang Pertiwi melakukan suatu tindakan yang di Iya, betul sekali. Sementara ibunya juga menentang anaknya untuk tidak melakukan tindakan yang tidak perlu dilakukan. Seperti itu, biasa itu. Anak menentang orang tua menentang anaknya, itu kayaknya bukan ada ketimbal balikan, tapi emang begitulah. Kita kan bisa diingatkan oleh siapapun, ya kan? Gitu. Tidak akan menutup kemungkinan kita akan diingatkan oleh anak, enggak juga, gitu kan? Gitu. Tapi orang tua pasti akan selalu mengingatkan anak, gitu. Jadi ternyata banyak pesan-pesan inspiratif juga yang terkait soal perempuan juga, selain dalam hal pemilihan umum tersebut tadi. Jadi untuk Anda menonton Kejarlah Janji ya, jangan kejar aku. Harus dipantau di IG-nya Kejarlah Janji, di TikTok-nya, dan juga di YouTube channel-nya. Jangan lupa ya.